Halo Sobat Muda, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama kelas 10. Tema pelajaran kita kali ini adalah tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada usia remaja, seorang mengalami pertumbuhan jasmania dan rohania yang sangat besar. Mereka mengalami adanya dorongan-dorongan dan daya-daya tertentu dalam dirinya, khususnya daya tarik terhadap lawan jenisnya. Daya tarik terhadap lawan jenis ini sering belum disadari secara penuh oleh para remaja, walaupun hal ini adalah hal yang luhur, indah, wajar, dan manusiawi. Ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan adanya dorongan dan daya tarik terhadap lawan jenis dapat menyebabkan remaja tidak pandai menempatkan diri dalam pergaulan antar jenis. Bahkan pergaulan antar jenis di kalangan remaja sering menyimpang. Karena itulah para remaja memerlukan bimbingan agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran yang memadai tentang hakikat kepriaan dan kewanitaan serta daya tarik terhadap lawan jenisnya. Dengan demikian, para remaja dapat menghargai dirinya sendiri dan lawan jenisnya, pria dan wanita, sebagai ciptaan Tuhan yang indah, luhur, dan suci. Dalam pembahasan ini, kita akan diajak untuk menyadari bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan semartabat dan sederajat. Keduanya diciptakan menurut citra Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Lebih dari itu, laki-laki dan perempuan dianugerahi kepercayaan dan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam karya Tuhan yang agung. Mereka dipanggil untuk membangun persekutuan dan bekerja sama dalam pengelolaan dunia dan seisinya, serta pelestarian generasi umat manusia. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Sifat kolektif itu sangat jelas dalam bentuk pria dan wanita, tetapi juga kelihatan dalam seluruh kemanusiaannya, seperti perasaan, cara berpikir, dan cara menghadapi kenyataan, termasuk Tuhan. Tuhan mengatakan, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Laki-laki dan perempuan diciptakan bukan pertama-tama sebagai tuan dan hamba atau atasan dan bawahan, tetapi rekan yang sepadan. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada keduanya sama. Nilai karya dan peran mereka pada karya Allah pada umumnya tidak berbeda. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Sabda Allah yang berbunyi, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kejadian bab 1 ayat 26. Dan yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian bab 1 ayat 31. Menunjukkan perbedaan manusia dengan ciptaan lainnya. Sabda itu menunjukkan keistimewaan mereka sebagai laki-laki dan perempuan di antara semua ciptaan, bukan perbedaan mereka sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Dalam kitab Kejadian diceritakan juga bahwa pria dan wanita merupakan ciptaan Tuhan yang paling indah
Pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk menjadi teman hidup. Pria saja tidaklah lengkap. Allah sendiri berkata, "Tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian bab 2 ayat 18. Untuk menyatakan bahwa wanita sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria, maka Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan lain, tetapi dari tulang rusuk pria itu. Maka pria itu kemudian berkata tentang wanita itu demikian, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Kejadian 2 ayat 23. Dari kutipan kitab suci ini jelaslah bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan. Banyak orang bila berbicara tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki sering terbatas pada masalah pembagian tugas atau fungsi. Maka banyak orang begitu yakin bahwa kepala keluarga itu harus seorang bapak. Sekalipun sang bapak itu pengangguran dan yang berjuang mati-matian mencari nafkah adalah sang istri, tetap saja bapak yang kepala keluarga. Ibu bertugas beres-beres rumah dan sebagainya. Banyak laki-laki ketika berbicara soal kesederajatan lebih berfokus pada apa yang seharusnya seorang perempuan perbuat baginya. Dan sebaliknya, perempuan berpikir apa yang seharusnya laki-laki perbuat baginya. Selama manusia berpikir seperti itu, maka kesederajatan sulit diwujudkan. Sebaliknya, kesederajatan akan terwujud bila orang berpikir secara baru. Pikiran baru itu adalah ketika laki-laki mampu berkata, "Perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong saya." Berarti dia, perempuan itu, adalah bukti cinta Tuhan pada saya. Tuhan menghendaki bahwa saya berkembang seturut bantuan Dia. Maka saya akan menghormati dan melakukan apapun yang terbaik bagi Dia. Bila saya menghormati dan mengasihi Dia, saya pun dicintai Tuhan. Demikian pula sebaliknya, perempuan berkata, "Saya telah diciptakan Tuhan sebagai penolong Dia, maka saya harus menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi Dia, sebab hal itu merupakan wujud saya mengasihi Tuhan." Pikiran-pikiran semacam itu dapat diwujudkan melalui contoh seperti ini. Remaja laki-laki tidak akan merasa gengsi bila terbiasa mau membantu keluarga mencuci piring atau masak. Panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Kali itu kau datang, membawa karangan kembang, mawar merah dan melati putih, darah dan suci. Kau tebarkan depanku serta pandang yang memastikan untukmu. Sudah itu kita sama termangu, saling bertanya, apakah ini cinta? Keduanya tak mengerti. Sehari itu kita bersama, tak hampir menghampiri. Hatiku yang tak mau memberi, mampus aku dikoyak-koyak sepi.